Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga salawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Anak-anak, kali ini masih di pembelajaran tema 3, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Anak-anak masih ingat bukan? Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara rinci atas suatu hal atau peristiwa tertentu. Dan perlu kalian ketahui anak-anak, agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut ini pada halaman 43 dan 44. Baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Apa itu pewawancara? Yaitu orang yang melakukan wawancara. Sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Bagaimana sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara, anak-anak? Yang pertama, sebelum melakukan wawancara, yang perlu kalian perhatikan, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu, berpakaian dengan sopan, berbicara dan bersikap santun, menyiapkan daftar pertanyaan yang baik yang sesuai dengan pokok permasalahan. Pertanyaan yang baik mengandung unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Disingkat ya, adik Simba. Jadi tidak boleh mengajukan pertanyaan yang mengandung jawaban iya atau tidak, melainkan pertanyaan yang mengandung unsur adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak juga sebelum melakukan wawancara berlatih terlebih dahulu agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Nah, sekarang bagaimana ketika sedang melakukan wawancara? Ketika sedang melakukan wawancara, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, perkenalkan diri terlebih dahulu sebelum wawancara. Sampaikan tujuan wawancara dan mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Jangan lupa juga cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Tidak lupa juga sebutkan nama narasumber secara lengkap. Bawa buku catatan, alat tulis atau alat perekam saat melakukan wawancara ya anak-anak ya. Kemudian dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Juga perlu perhatikan, hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Hormati petunjuk narasumber pada waktu melakukan wawancara. Dan juga hindari pertanyaan yang menyinggung serta menyudutkan narasumber. Pada saat melakukan wawancara, kalian pun juga harus mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dari narasumber dicatat. Nah, sekarang yang terakhir, setelah melakukan wawancara, apa yang harus diperhatikan setelah melakukan wawancara? Ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan setelah melakukan wawancara adalah kalian sebagai pewawancara. Yang pertama, mohon diri.
Yang kedua, jangan lupa mengucapkan terima kasih karena sudah mewawancarai narasumber. Dan yang terakhir, sampaikan permohonan maaf kalian jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah, itu anak-anak, langkah-langkah yang harus kalian perhatikan pada waktu melakukan wawancara. Jadi sikap dan keterampilan yang perlu kalian perhatikan bisa kalian baca kembali pada halaman 44. Sikap dan keterampilan sebelum melakukan wawancara, ketika sedang melakukan wawancara, dan setelah melakukan wawancara. Dan wawancara tersebut bisa kalian praktekkan di rumah. Anak-anak, baik, sekarang kita lanjutkan pada pembelajaran 1 memasuki subtema 2. Keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 1. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti halnya yang terjadi pada burung cendrawasih. Jadi selain tumbuhan, makhluk hidup lainnya yaitu hewan yang merupakan sumber daya alam juga perlu kita jaga ya keseimbangan dan kelestariannya. Ayo kita amati. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga, anak-anak. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Baik anak-anak, pada pembelajaran ini silahkan kalian simak video yang dipersembahkan oleh Kak Citra tentang hewan apa saja yang perlu kalian jaga, kalian lestarikan. Selamat belajar, selamat menyaksikan. Amatilah gambar berikut. Ini adalah gambar cendrawasih adik-adik. Burung cendrawasih, burung khas dari Papua. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang sangat indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu, burung ini jarang turun ke tanah atau seringnya terbang di udara dan hinggap di dahan pohon. Warna burung bulu cendrawasih ini sangat mencolok adik-adik. Biasanya merupakan kombinasi dari beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda dalam mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya itu di hutan-hutan yang lebat, yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu dari cendrawasih ini sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam adik-adik. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan to'owa. Nah, demikian tadi informasi mengenai burung cendrawasih.
diambil dari sumber indonesia.travel. Jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan masyarakat Papua, adik-adik. Nah, mengapa ya? Karena burung cendrawasih ini disebut sebagai burung surga. Burungnya itu mempunyai warna yang mencolok ya, dengan kombinasi warna yang banyak sekali, ada hitam, coklat, dan lain sebagainya. Lalu burung ini semakin molek karena memiliki bulu yang memanjang. Nah, bulu memanjangnya itu unik, tumbuh dari paruh, sayap, dan kepalanya. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Ya, karena penyebabnya antara lain perburuan liar, perusakan habitat, dan perdagangan bulu burung cendrawasih sebagai penghias topi, sehingga menjadi keberadaan burung cendrawasih ini terancam, adik-adik. Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Tentunya kita bisa melestarikannya itu dengan cara membudidayakan burung tersebut di suaka marga satwa, jangan memburunya, dan tidak merusak habitat aslinya. Bagaimana kaitannya antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih ini? Nah, tentunya ada kaitannya, adik-adik. Karena pemanfaatan bulu burung cendrawasih ini sebagai hiasan topi sangat membahayakan kelestarian burung tersebut. Karena untuk memperoleh bulunya, burung cendrawasih harus diburu dengan cara ditembak, adik-adik. Memanfaatkan burung cendrawasih sebagai burung piaraan juga dapat mengganggu kelestariannya karena burung cendrawasih biasa hidup di alam bebas dan tidak terbiasa hidup di dalam sangkar. Bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut, adik-adik? Nah, perilaku manusia tersebut ya jangan ditiru ya, adik-adik, dalam memburu burung cendrawasih ini karena bisa menyebabkan burung cendrawasih itu punah ya, adik-adik, ya, tidak ada di negara kita lagi ya. Nanti kasihan dengan generasi yang akan datang, mereka tidak bisa melihat burung cendrawasih. Apa akibatnya jika burung cendrawasih punah, adik-adik? Nah, akibatnya tentunya keberagaman satwa di Indonesia akan berkurang. Generasi yang akan datang hanya bisa menyaksikan keindahan burung cendrawasih itu melalui gambar saja. Jangan sampai ya seperti itu ya, adik-adik, ya. Jangan sampai burung cendrawasih itu punah. Apa saranmu agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga? Nah, ini saran Kak Citra nih, agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga, itu diperlukan adanya kesadaran bahwa keanekaragaman hewan harus dilestarikan dan tidak digunakan untuk kepentingan segelintir orang saja. Selain cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus kita lindungi. Di sekitarmu tentunya banyak hewan yang menarik perhatianmu, adik-adik. Ayo kita belajar lebih banyak lagi mengenai hewan. Apakah di lingkunganmu terdapat kupu-kupu? Bacalah teks berikut untuk menambah pengetahuanmu tentang kupu-kupu. Di sini ada bacaan tentang kupu-kupu. Mari kita baca bersama-sama, adik-adik. Kupu-kupu merupakan serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu merupakan salah satu dari sedikit jenis serangga yang tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong dan menjadi pupa yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai 3 minggu. Setelah beberapa waktu,
Kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu jalannya penyerbukan tanaman. Ini tadi informasi mengenai kupu-kupu. Kupu-kupu itu berasal dari telur. Lalu telur menjadi larva yaitu ulat. Setelah menjadi ulat, ya, kupu-kupu ini sebelum menjadi kupu-kupu ya, dari ulat ini membentuk kepompong. Nah, setelah kepompong ini bergantung di ranting atau di daun selama kurang lebih 3 minggu, kepompong ini akan sedikit demi sedikit mengeluarkan wujud yaitu kupu-kupunya adik-adik. Nah, di sini kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk tumbuhan sebagai pembantu penyerbukan tanaman. Namun saat menjadi ulat ini adalah bagian yang sangat merugikan karena dia memakan daun-daun di sekitarnya adik-adik. Namun saat sudah menjadi kupu-kupu malah bermanfaat bagi tumbuhan. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara tetangga kita. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu. Warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi adik-adik. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan kupu-kupu maupun makhluk hidup lainnya. Ternyata kupu-kupu juga ikut diburu adik-adik. Nah, ini adalah contoh-contoh kupu-kupu ya. Kupu-kupu sayap burung peri itu ditemukan di Papua. Kupu-kupu raja ditemukan di Jawa dan Sumatera. Lalu ada kupu-kupu trogan ditemukan di Kalimantan. Ini adalah kupu-kupu khas dari Indonesia. Tapi sayang adik-adik karena banyak orang yang ingin mengoleksi kupu-kupu dengan cara diawetkan, mereka memburu kupu-kupu adik-adik dan membunuhnya lalu diawetkan. Nah, ini jangan kita lakukan ya adik-adik karena ini bisa merusak lingkungan adik-adik, merugikan kelangsungan hidup lingkungan kita karena kupu-kupu ini sangat bermanfaat. Apa akibatnya apabila kupu-kupu itu punah? Tentunya kupu-kupu kalau punah, kelestarian tanaman juga terganggu karena berkurangnya hewan yang membantu penyerbukan tanaman. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu adik-adik? Nah, yang bisa kita lakukan adalah dengan cara menjaga kelestariannya, tidak memanfaatkan kupu-kupu sebagai barang hiasan. Di mana kupu-kupu hidup? Jelaskan. Nah, di mana ya tadi kupu-kupu hidup? Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah atau di daerah yang banyak terdapat tanaman berbunga. Nah, itu tadi informasi mengenai kupu-kupu. Kamu telah mengetahui tentang manfaat penting hewan bagi keseimbangan lingkungan. Nah, sekarang adik-adik bisa ikut serta untuk menjaga kelestarian hewan dengan membuat poster adik-adik. Buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan adik-adik. Pilih salah satu hewan yang kamu sukai. Buat poster dengan memperhatikan kriteria berikut ini. Poster berisi informasi tentang nama hewan dan ciri-ciri khususnya, habitat hewan, mau di pantai atau dataran rendah atau dataran tinggi, dan manfaat hewan tersebut bagi masyarakat di sekitar. Coba ya adik-adik buat poster tentang informasi hewan dan mengajak masyarakat untuk menyayangi dan merawat hewan. Demikian tadi adik-adik. Baik anak-anak, itu tadi materi tentang beberapa jenis hewan yang mulai langka dan perlu kita jaga dan kelestariannya, di mana tadi sudah disampaikan oleh Kakak Citra. Dan kalian pun juga
Tugas di rumah membuat poster seperti yang disarankan oleh Kakak Citra. Poster berupa ajakan agar kita semua bisa menjaga dan melestarikan hewan-hewan yang sudah mulai langka keberadaannya. Baik anak-anak, Ibu rasa cukup pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan dan selalu diberi semangat belajar yang tidak pernah pudar. Tetap patuhi protokol kesehatan selama kita berada di tengah pandemi. Ibu rasa cukup dan Ibu yakin kalian sudah paham untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.